Finn yang lagi sendirian ini secara nggak sengaja ngelihat Carpaccio dari tim merah lagi bertarung melawan salah satu peserta dari tim kuning. Dan dengan sihir santet miliknya, dia pun mengalahkan lawannya dengan mudah dan memecahkan satu kristal milik tim kuning. Diketahui Carpaccio ini nggak bisa ngerasain sakit sejak lahir karena bakat sihirnya yang hebat dan menjadi orang yang terpilih oleh tongkat sihir paling tua dari 13 tongkat sihir kuno, yang terkenal dengan kekuatan sihirnya yang hebat yang disebut Master Kane. Oleh karena itu, saat dia menyakiti dirinya sendiri ataupun mendapatkan serangan musuh, maka rasa sakit itu akan berpindah sama musuhnya. Finn yang ketakutan ini dengan koplaknya ngumpet dan nyamar jadi tembok dengan harapan supaya nggak ketahuan sama Carpaccio. Tapi waktu dia udah ngerasa aman dan ngintip lagi, Carpaccio ini tahu-tahu udah berada di belakang Finn. 僕は壁来るな僕は壁来るな何してるの僕は壁ですが Carpaccio lalu meminta Finn untuk menyerahkan kristal miliknya. Namun Finn yang berniat melawan untuk melindungi kristal demi masa depan Mas ini harus terluka saat disantet sama Carpaccio. Masih belum menyerah, Finn ini kemudian memanfaatkan Carpaccio yang meremehkan dirinya dan mengeluarkan sihir ngibul untuk kabur dari Carpaccio. Dan saat Carpaccio mengejarnya, Finn ini lalu pakai sihir untuk nukar posisi Carpaccio sama peserta dari tim kuning supaya jarak mereka berdua menjadi semakin jauh. Tapi Carpaccio dengan ilmu santet lintas provinsi miliknya ini bisa melukai kaki Finn dari kejauhan dan berhasil menyusul Finn. 何も起こらない。チェンジぜ Carpaccio yang gedek karena udah ditokoin sama Finn ini lalu nyantet Finn secara bertubi-tubi. Finn yang belum menyerah walaupun udah kena santet berkali-kali ini lalu berusaha untuk nyerang Carpaccio, tapi malah dirinya lah yang kena santet lagi. Carpaccio yang ngerasa jijik sama orang lemah yang sok jago kayak Finn ini kemudian berniat untuk ngirim santet penghabisan dengan cara mau nebang lehernya sendiri. Tapi saat ngambil ancang-ancang mau nebang, Mas pun datang di waktu yang tepat untuk nyelamatin Finn dengan menghajar Wak Dukun Carpaccio. Finn-kun, arigatou. Luka dari serangan yang diberikan Mas sama Carpaccio ini tentunya berpindah ke tubuh Mas. Dan terlihatlah wujud patung perewangan milik Carpaccio yang berbentuk suster. Mas yang belum tahu apa-apa ini langsung nyerang Carpaccio lagi dan terkejut waktu serangannya balik ke dirinya sendiri. Carpaccio kemudian nyantet Mas secara bertubi-tubi sambil ngejek Finn yang lemah dan cuma jadi beban keluarga. Namun Mas yang jadi tambah semangat karena membela Finn yang lemah tapi masih berani menghadapi Carpaccio yang jauh lebih kuat ini langsung menghajar Carpaccio secara bertubi-tubi sampai patung perewangan miliknya ini retak dan menjerit karena nggak sanggup menerima serangan beruntun Mas yang sangat kuat. Perewangan Carpaccio ini lalu menunjukkan wujud aslinya dan nyerang Mas pakai jarum suntik. Mas yang berniat nyerang perewangan Carpaccio ini kemudian ngeluarin tongkat besi miliknya dan dimodif pakai tangan sampai jadi raket tenis. Dia pun main tenis untuk nyerang jidat si perewangan ini berkali-kali sambil menghindari serangan jarum suntik. Dan saat perewangan ini ngerasain dampak dari serangan tenis milik Mas, dia pun langsung kena smash sampai hancur yang buat Carpaccio sampai terkejut. Waktu perewangannya udah nggak ada, Mas pun ngajarin rasa sakit sama Carpaccio untuk pertama kalinya dengan menggetok kepalanya pakai raket besi miliknya. Dan Carpaccio ini tentunya langsung terkapar nggak berdaya. Carpaccio pun menerima kekalahannya dan mengakui kehebatan Finn yang sanggup menahan rasa sakit demi orang lain. Di lain tempat, Margaret berhadapan dengan dua peserta dari tim merah sekaligus. Mereka ini pun langsung ngeroyok dan nyerang Margaret secara bersamaan. Tapi Margaret yang kekuatannya setara sama visioner suci ini dengan gampangnya mematahkan serangan mereka dengan sihir suara miliknya, yang langsung buat mereka berdua ini nggak berdaya. Dan Margaret pun langsung menghancurkan kristal milik tim merah yang tersisa. Karena semua kristal milik tim merah udah hancur dan dinyatakan sudah tereliminasi, ujian kali ini pun dinyatakan selesai dan para peserta yang udah lolos keluar dari lokasi ujian dan kembali ke arena. Para peserta pun diberi waktu untuk istirahat sebelum ujian selanjutnya dimulai. Di ruang tunggu Mas and the Gang,
Kaldo si visioner suci mengunjungi mereka untuk menguji kemampuan Mas dengan sebuah permainan. Mas pun dengan spontan menolak ajakan Kaldo. Tapi begitu tahu kalau Kaldo bisa menggagalkan Mas untuk jadi visioner suci karena jabatannya di biro sihir, Mas pun langsung antusias nerima ajakan dari Kaldo. 僕は君に興味があってね。少しゲームでもしないかい？嫌です。休みたいんで僕。魔法局に入る人間は一律に僕が審査することになっている。僕に認められない限り神格者にはなれないかもしれないな。やります。やります。急に食い気味で。やります。 Permainan pun dimulai. Dalam permainan 3 ronde ini, Mas nggak boleh ngelihat ke arah yang ditunjuk oleh Kaldo dan beranjak dari lingkaran yang dibuatnya apapun yang terjadi kalau nggak mau dianggap kalah. Pada ronde pertama, Mas yang nggak boleh ngelihat ke atas ini mendapat serangan dari bawah oleh Kaldo yang memaksanya untuk melihat ke atas. Dan Mas berhasil menang karena menghindar tanpa melihat ke atas. Ronde kedua, Mas yang nggak boleh nengok kiri kanan ini diserang dari 2 arah. Dan berhasil menang dengan menangkis serangan dari Kaldo tanpa nengok ke kiri dan kanan. Dan pada ronde terakhir, Mas yang cuma boleh nengok ke bawah ini diserang dari 3 arah sama Kaldo. Tapi dia berhasil menghindari semuanya dengan lompat salto sambil membawa lantai yang dipijaknya. Namun sayangnya waktu ada burung hantu yang ngambil kue sus miliknya, Mas ini nengok ke kiri yang secara teknis membuat dirinya kalah. Mas pun mengakui kekalahannya, tapi Kaldo menganggap kalau mereka itu imbang karena burung itu nggak dihitung dalam permainan. Saat udah pergi dari ruangan Mas and the Gang, Kaldo ini pun kagum sama Mas yang mau nangkis serangan pedang miliknya pakai jidat. Ujian terakhir untuk menentukan kandidat visioner suci pun dimulai. Dalam ujian yang berbentuk pertandingan 1 lawan 1 ini, Mas akan berhadapan dengan Margaret. Dan mereka yang sama-sama aneh pun ngemil untuk ngisi perut sebelum memulai pertarungan. Saat pertarungan dimulai, Margaret ini langsung ngeluarin kekuatan sihirnya yang besar. Mas yang nggak tinggal diam lalu mencoba untuk nyerang Margaret. Tapi Margaret yang langsung nyerang Mas pakai tembakan sihirnya yang kuat ini harus membuat Mas yang menahannya sampai terdorong ke belakang dan menabrak tembok. Dikira terluka, rupanya Mas ini berhasil menghindar dari serangan Margaret dengan cara lari mundur dengan cepat ke belakang. Dan dia pun langsung nyerang balik Margaret dengan jurus bantingan Hellfall miliknya. Semua orang kemudian mengira kalau serangan Mas yang dahsyat ini berhasil mengenai Margaret. Tapi di luar dugaan, Margaret ini rupanya masih baik-baik aja kayak nggak ada kejadian apa-apa.